Jadi ada seorang ibu yang nyetekin kompor dari jam 3 sore, terus kelupaan. Main berangkat aja tuh ziarah ke Maqbarah Habib Soleh di Tanggul sana ya. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Seperti apa kisahnya? Silahkan simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kembali lagi teman-teman semua di channel Bin Suyat. Dengan saya Samsul Arifin bin Suyat. Ini saya senang banget karena saya teringat satu kisah nyata yang terjadi dengan tetangga saya itu. Depan rumah banget. Tapi sebelum itu seperti biasa mohon izin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mendukung channel ini. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman untuk subscribe bagi yang belum dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dan setiap kali teman-teman melihat video ini silakan di komen, di share supaya kebermanfaatannya menjadi meluas. Teman-teman juga yang punya cerita, punya kisah, punya pengalaman menarik tentang kisah-kisah keistimewaan selawat atau keajaiban-keajaiban pertolongan Allah, teman-teman juga bisa curhat di channel ini. Silahkan dihubungi nomor saya 081937559054. Saya tunggu ceritanya ya. Baik, teman-teman semua, jadi satu hari ada seorang ibu dan bapak yang ini beliau berangkat ke Tanggul pada sore hari ceritanya. Jadi apa itu namanya, sebelum berangkat si ibu ini atau sang istri ini nyalain kompor gitu. Katanya pas saya tanya itu beliau ini ngangetin sayur yang kondisi sayurnya itu sudah sisa satu mangkok. Bayangkan ya, jadi satu mangkok itu kan berarti airnya sedikit kan, apa enggak ya, intinya sedikit. Kalau kalau dinyalain dengan api yang besar berarti sebentar saja ini kuah semestinya sudah bisa dinikmati dengan hangat ya, maksudnya sudah hangat gitu. Nah kemudian ternyata si ibu ini meninggalkan si kompor tadi yang sudah dicetakin, dinyalain, ditinggalkan untuk sholat asar karena siap-siap untuk berangkat ke Tanggul. Kemudian perjalanan ini biasa saja, tidak mengalami atau nggak ada macet ya, karena di kota kami termasuk di Jember sendiri itu nggak terlalu padat. Jadi perjalanan Bondowoso ke Jember itu nggak butuh waktu yang lebih karena nggak padat, nggak crowded ya, di lalu lintasnya biasa saja gitu. Kemudian sesampainya di sana seperti biasa ziarah, selepas ziarah langsung pulang ya. Mungkin sampai di sana masih istirahat atau apa gitu ya, sampai membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa jam. Nah saya tanya itu, sampai di rumahnya jam berapa? Sampai di rumah itu jam 12. Karena pada saat itu memang saya lagi duduk nih di tempat ini, di kursi ini, lagi ngerjain sesuatu. Di jam itu, memang jam 12 itu ada gaduh di depan rumah saya ini, dan tepatnya di tempatnya si bapak dan ibu yang berangkat ziarah ini. Setelah dicek rumahnya itu, setelah masuk ternyata kondisinya ngebul ya. Ya iyalah ngebul karena masih ada kompor yang masih menyala dari jam 3 sore itu gitu. Nah pas besok harinya itu saya tanya tuh, ya mencoba untuk klarifikasi lah, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di malam hari gitu. Ya ibu itu cerita panjang lebar dan saya tanya kepastiannya apakah ada yang kebakar dan lain sebagainya. Ternyata kata ibu itu setelah dicek, alhamdulillah tidak ada satupun yang terbakar kecuali panci yang digunakan untuk ngangetin kuah. Masya Allah itu. Anehnya lagi ketika besok paginya si panci ini dicuci kan, nggak
bolong, nggak apa, hanya ya seperti biasa gosong ya, gosong karena asap dan kebakar itu. Singkat cerita, saya mencoba untuk menghitung, coba hitung ya, dari jam 3 sore, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti 9 jam kebakarnya. Teman-teman semua, kalau saya melihatnya sih ini bagian daripada pertolongan Allah ya, barokahnya daripada karomah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Saya anggap cerita ini selesai. Artinya keadaannya memang seperti itu, kelar. Cerita ini kelar sudah. Nah, tapi saya tidak ingin berhenti di situ. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, saya berangkat ziarah ke Tanggul bersama teman-teman. Setelah itu, ini kejadiannya tengah malam. Saya ziarahnya itu sampai tengah malam. Dan sampai di sana, biasa santai ya, duduk. Kemudian bersendagurau atau bercengkerama, ngobrol-ngobrol dengan para peziarah lainnya. Nanya dari mananya gitu ya. Seperti layaknya kita bertemu dengan orang-orang baru. Sebagian peziarah itu saya ceritakan tuh. Nah, saya ceritakan tentang kisah ini. Sebagian peziarah itu antusias tuh mendengarkan cerita saya. Beberapa saat setelah saya cerita itu, ada seorang di antara mereka yang juga menyampaikan tentang apa yang dialami beberapa saat sebelum akhirnya dia sampai ke Habib Soleh. Artinya di perjalanan menuju Habib Soleh ya. Jadi ceritanya itu mau mendahului tronton mobilnya ini, tapi kondisinya kepepet. Dia nggak nutut untuk nyalip. Sementara mepet di depan juga kencang juga, sama-sama kencang. Saya juga kalau mikirin kalau ngebayangin kondisi kayak gitu kayak gimana gitu, yang ngeri-ngeri sedep gitu. Sementara dari depan dikencang, ini juga kencang karena kondisinya mau nyalip gitu kan. Ya habis nggak ada opsi lagi kecuali ngerem sambil pejam mata gitu, dan si mobil dua-duanya ini sama-sama berhenti. Sampai bapak ini ampun ceritanya itu, maksudnya ampun itu setengah nggak percaya bahwa sama-sama masih bisa ngerem. Jadi kalau diukur, kata dia nih, ada sisa beberapa senti aja tuh dari bagian depan mobil itu, antara si mobil yang ini dan mobil yang satu lagi itu gitu. Artinya ada pertolongan Allah yang masih dia dapatkan gitu ya. Saya juga melihatnya ini bagian daripada karomahnya Habib Soleh Tanggul. Walhasil dari apa yang saya sampaikan ini, harapannya mudah-mudahan kita semua mendapatkan ibrah, pelajaran bahwa setiap kita ini berhak mendapatkan pertolongan daripada atau keberkahan daripada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari cerita ini mudah-mudahan tumbuh ya semangat untuk sama-sama mencintai para kekasih-kekasihnya Allah, terlebih kepada para guru kita yang membimbing kita di dunia ini, juga para guru kita yang membimbing kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman semua. Untuk teman-teman yang belum sampai ke makamnya Habib Soleh, saya doakan mudah-mudahan dipermudah rezekinya, disehatkan, juga bisa sampai kepada Habib Soleh Tanggul. Seseorang yang berangkat untuk berziarah kepada makamnya para wali, sejatinya bukan dia yang berangkat semata-mata, tetapi karena memang si beliaunya atau para aulia itu, para sholihin itu yang mengundang kita untuk berangkat berziarah kepada beliau-beliau semua. Semoga kita termasuk bagian dari yang diundang itu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini, dan terima kasih juga sudah mendukung channel ini. Sekali lagi saya sangat bersyukur ya. Untuk Anda yang belum mendukung atau belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya. Insya Allah saya upayakan untuk sering-sering upload video. Mudah-mudahan harapannya niat saya untuk sharing dan berbagi kebermanfaatan. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Kurang lebihnya saya minta maaf sekali lagi. Niat saya hanya sharing ya, berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.